Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9 dengan judul makalah merumuskan tujuan pada organisasi. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian tujuan dari organisasi tersebut. Kita manusia selaku makhluk sosial tentunya mempunyai keterbatasan kemampuan. Pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, organisasi mempunyai peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum mendirikan organisasi, tentunya founder of organization atau founder of company terlebih dahulu menyusun beberapa materi dasar dalam mendirikan suatu organisasi, termasuk di dalamnya merumuskan tujuan organisasi tersebut. Lalu pertanyaannya, mengapa setiap organisasi mempunyai tujuan organisasi? Nah, di sini tujuan organisasi merupakan pegangan dari organisasi tersebut yang harus dijalankan sesuai dengan cita-cita yang telah ditetapkan, sehingga tidak jauh dari koridornya. Di sini menurut para ahli, yaitu menurut Ed Zioni, definisi tujuan organisasi adalah sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan, dan sebagai pernyataan tentang keadaan waktu yang akan datang, di mana organisasi sebagai kolektivitas. Nah, di sini akan saya jelaskan macam-macam tujuan organisasi, yaitu ada 5 macam tujuan organisasi. Yang pertama, berdasarkan unsur-unsur organisasi dan hierarkinya. Di sini termasuk tujuan utama dan tujuan departemental. Yang kedua, berdasarkan sifat kepentingan, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Nah, yang ketiga, berdasarkan waktu. Ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Lalu yang nomor 4, berdasarkan kepentingan orang, yaitu tujuan individual dan tujuan psikologis. Yang terakhir, berdasarkan ruang lingkupnya, ada tujuan internal dan tujuan eksternal. Demikian pemaparan materi saya terkait pengertian tujuan organisasi. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, nama saya Sylvia Pangaribuan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi tujuan organisasi yang dibagi atas 5. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Yang kedua, sumber legitimasi. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Yang keempat, sumber motivasi. Dan yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pedoman bagi kegiatan. Tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan, pengarahan, dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan para anggota organisasi. Maka dalam hal ini, fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai yang harus dan tidak harus dilakukan. Sumber legitimasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi mengenai pembenaran kegiatan-kegiatannya. Legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan pelaksanaan. Dalam tujuan standar pelaksanaan ini langsung dapat dinilai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dan setelah organisasi menetapkan tujuan-tujuan dalam bidang yang dapat dikuantifikasikan seperti penjualan, pasar, posisi pasar, laba dan dicapainya dapat diukur. Yang keempat, sumber motivasi. Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting dalam kegiatan tujuan organisasi, sering memberikan insentif bagi para anggota. Contoh lain, dalam organisasi olahraga profesional, status dan presentasias sebagai anggota tim juara hampir selalu menjadi motivasi kuat. Yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi merupakan suatu dasar perencanaan. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan diperlukan untuk pencapaian tujuan. Pola penggunaan sumber daya implementasi sebagai berbagai unsur perancangan organisasi, seperti pola komunikasi, mekanisme pengawasan, dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke merumuskan tujuan yang dibagi atas 4, yaitu menentukan ide dan cita-cita. Yang kedua, proses pengumpulan data. Yang ketiga, identifikasi kelemahan dan kekuatan. Yang keempat, menentukan ketunggalan tujuan dan tahap-tahap tujuan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai menentukan ide dan cita-cita. Ide dan cita-cita setiap anggota organisasi tentunya bisa berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan penyamaan persepsi dari cita-cita dan ide yang ada. Yang kedua, proses pengumpulan data. Setiap organisasi harus mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berguna untuk mengetahui adanya peluang dan ancaman yang memungkinkan, dasar penghambat, dan mungkin dapat membahayakan organisasi. Kita dapat melakukan perumusan tujuan seperti sasaran kepemimpinan, produk, kepemimpinan pasar, kepemimpinan teknologi, dan juga kelangsungan organisasi. Yang ketiga, identifikasi kelemahan dan kekuatan.
Untuk melakukan langkah ini, kamu dapat menggunakan SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, threats. Dengan metode ini, kamu dapat mengetahui di mana posisi organisasi kamu dan beberapa kekuatan kelemahan organisasi. Yang keempat, menentukan ketunggalan tujuan dan tahap tujuan. Ketunggalan dan tujuan mempunyai arti bahwa organisasi sebagai keseluruhan serta satuan organisasi yang ada dan mempunyai kebutuhan yang sifatnya tunggal untuk diusahakan pencapaian secara bersama. Sedangkan tahap-tahap tujuan ialah urutkan dari keseluruhan kebutuhan yang akan diusahakan oleh organisasi sehingga jelas mana tujuan pokok dan mana tujuan tambahan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya CMC Maringga akan menjelaskan mengenai hambatan dalam mencapai tujuan. Di dalam berorganisasi seringkali terjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Hambatan ini datang dari anggota atau pengurus, baik itu dari luar maupun di sekitar lingkungannya. Hambatan ini terjadi karena ada beberapa hal yang semestinya tidak dilakukan oleh pengurus atau anggota. Yang pertama adalah mengatakan sesuatu yang tidak produktif. Hal ini dilakukan oleh pengurus atau anggota yang selalu mengeluh dan membanding-bandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan anggota atau pengurus lainnya. Yang kedua adalah marah-marah yang tidak jelas dan tidak pada tempatnya. Hal ini biasanya dilakukan seorang pemimpin. Biasanya karena seorang anggota atau pengurus tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Maka di sini dibutuhkan kemampuan public speaking yang baik bagi seorang pemimpin agar dapat mengarahkan anggota atau pengurus dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga adalah egoisme. Hal ini dilakukan oleh anggota atau pengurus yang terlalu memaksakan kehendaknya untuk melakukan apa yang dia mau. Yang keempat adalah komitmen dengan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Seringkali sebuah keputusan diambil akhirnya hanya menjadi sebuah keputusan yang tidak dapat dijalankan. Karena apa? Karena tidak adanya komitmen dari anggota atau pengurus. Kemudian adalah ketegasan pemimpin dan ketua. Hal ini dilihat dari seorang pemimpin yang kurang tegas. Maka dari situ kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki ketegasan dan bijaksana untuk meminimalisir perdebatan yang terjadi antara anggota, pengurus atau internal di dalam organisasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Lasmaida Sugarani, saya akan membacakan materi saya yaitu efektivitas organisasi. Nah, suatu organisasi dapat dikatakan efektif atau tidaknya dapat dilihat dari implementasi strateginya. Nah, implementasi strategi ini dapat diterapkan dalam organisasi yang terdiri dari satu, analisis perubahan. Nah, analisis perubahan ini merupakan perubahan yang bertujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Nanti pendekatan strateginya itu dapat dilihat dari ataupun ciri-cirinya yaitu tidak ada perubahan yang signifikan, perubahan rutin, perubahan terbatas, perubahan radikal, organisasi reduction. Nah, yang kedua yaitu analisis struktur organisasi. Dua alasan mengapa perubahan dalam strategi mengharuskan perubahan dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama, struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kebijakannya akan disusun, dan yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisis kepemimpinan. Analisis kepemimpinan itu tergantung gaya kepemimpinannya bagaimana, yaitu sifat kepemimpinan sebagai sebuah komponen implementasi strategi, yaitu yang pertama itu sejauh mana pemimpin mempunyai keyakinan dan mempercayai bawahan. Yang kedua yaitu sejauh mana pemimpin berperilaku sehingga bawahan merasa terdorong dan bebas membicarakan masalah yang penting sekitar pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu sejauh mana atasan mencoba mendapat buah pikiran dan pendapat bawahan sehingga dapat menggunakannya secara konstruktif. Yang keempat yaitu analisis budaya organisasi atau budaya kerja. Sebuah kelompok akan mewariskan budaya kepada generasi penerusnya, di mana budaya kelompok ini biasanya memiliki komponen yaitu yang pertama nilai. Nilai itu adalah keyakinan akan apa baik untuk organisasinya dan apa yang akan seharusnya terjadi pada organisasinya. Biasanya nilai ini dapat diungkapkan melalui media massa, biasanya organisasi, ritual, cerita, mitos. Yang mencapai itu perhatian, kompetensi, daya saing, pelayanan pelanggan, inovasi, kinerja, kualitas. Kemudian ada norma. Norma itu aturan perilaku yang tidak tertulis maupun tertulis, aturan permainan yang memberikan panduan informal tentang cara bagaimana para anggota organisasinya berperilaku. Kemudian ada artefak. Artefak ini adalah aspek yang terlihat dari nyata dari sebuah organisasi yang dapat didengar atau dilihat atau dirasakan oleh anggota organisasi dan berkontribusi pada pemahaman anggota organisasi tentang budaya organisasi. Artefak ini biasanya mencakup hal seperti lingkungan kerja, nada dan bahasa yang digunakan dalam
lewat email, surat atau memorandum, cara orang berbicara antara satu dengan yang lainnya. Kemudian gaya manajemen. Gaya manajemen ini adalah pendekatan manajer yang digunakan untuk menangani orang. Hal ini juga disebut dengan gaya kepemimpinan. Dan gaya kepemimpinan ini terdiri dari biasanya karismatik, otoritas, bebas, transaksional. Kemudian setiap manajer ini memiliki gayanya sendiri untuk budaya organisasinya. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi implementasi strategi. Biasanya strategi ini diterapkan oleh suatu organisasi dalam kegiatan bisnis. Permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam mengimplementasikan strategi organisasinya itu visinya yang tidak dapat diwujudkan karena visi tersebut tidak diterjemahkan ke dalam istilah-istilah operasional. Kemudian strateginya, kemudian alokasi, kemudian pengendalian diarahkan pada kinerja jangka pendek dan tidak pernah mengevaluasi kemajuan organisasi berdasarkan sasaran jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.